Aku bayar dia kan. Tadi Bea Cukai bahas apa Pak? Sistem monitoring dashboardnya Bea Cukai di sana, yang ke pelabuhan dan yang ke tempat-tempat lain. Kita juga sempat diskusi dengan atau teleponan dengan orang Bea Cukai di kapal yang dekat ke Batam. Ada kendala apa tadi? Ya? Ada kendala apa terkait monitoring sistem? Nggak ada kendala, cuma saya pengen lihat beberapa canggih sih punya Bea Cukai. Misalnya saya optimalkan untuk tadi mengurangi yang dikritik Pak Presiden under invoicing. Di situ sebenarnya udah cukup bagus, tapi belum level dimana secara bisa secara online di situ aja monitor apa yang ada di invoicing apa yang belum sampai sana karena AI-nya belum dikembangkan. Dalam 3 bulan ke depan kita akan kembangkan sistem AI yang lebih siap di kita. Berarti lanjutan dari yang LNSW kemarin ya Pak? Integrasi. Ya, di LNSW kan nanti akan kita buat think tank untuk perdagangan. Nanti kita bentuk tim berisi 10 orang yang jago-jago di sana. Ada mathematician segala macam untuk memastikan bahwa nanti mereka bisa menganalisa kebocoran perdagangan kalau ada. Ini kelanjutannya saya akan perkuat semua LNSW, Bea Cukai, nanti juga pajak juga sama. Jadi Itu bukan gejala normal kan? Lagi nonton apa Pak? Apa itu Pak? Apa yang menanti tahu sengaja bikin sendiri. Jadi kita akan perkuat itu, pajak juga semua nanti. Pada dasarnya kita akan perkuat sistem penerimaan kita dari monitoring dari ujung ke ujung. Nanti kedepannya sih dari command center saya harusnya bisa lihat kapal di pelabuhan lagi ngapain, isinya apa, ini apa. Jadi akan kita buat sistem yang terkoneksi betul di sana. Tadi katanya belum bagus di sana. Ada target untuk supaya di sana bagus kapan? Kalau sampai AI bisa mulai menganalisa 3 bulan ke depan. Tapi kalau sampai sistem yang betul-betul terintegrasi, di situ saya bisa lihat kapal di pelabuhan langsung, sepertinya perlu panjang lagi. Saya targetkan setahun datang kapalnya. Tapi yang jelas dalam beberapa bulan ke depan harusnya penerimaan dari kita akan lebih efisien dibanding sekarang. Tadi juga ada diskusi apa? Balpres, saya juga baru tahu istilah Balpres itu. Impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda, jadi saya rugi. Cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Berarti nanti sistem Jadi kita yang terubah di mana kita bisa denda orang itu juga. berarti nanti di sistem dan perbaikan itu akan mampu juga memonitoring untuk terkait pencegahan balpres masuk lebih banyak kayak gitu Pak. Harusnya ya. Pak, kalau misalnya Dan kita sepertinya mereka udah tahu, kita udah tahu pemain siapa aja. Harusnya saya lupa tadi kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor orang lagi. Pak tadi terkait Cortex kan katanya akan dari seminggu akan sudah bisa dipakai itu. Nanti hari Jumat saya umumkan. Kan sekarang belum. Kan sebulan kan jatuhnya Jumat kalau nggak salah. Nanti saya umumkan seberapa bagus. Sebenarnya udah jalan terus sih, udah bagus. Pak, kalau balpres tadi nggak boleh impor lagi, berarti Senin tutup dong Pak? Pasar Senin maksudnya? Oh enggak, nanti kan diisi dengan barang-barang dalam negeri. Tapi artinya barang-barang impor bekas itu nggak ada lagi kayak pakaian di Senin. Padahal itu ada UMKM kecil juga yang dimanfaatkan. Lo pengen menghidupkan UMKM ilegal. Bukan itu tujuan kita. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri. Pak, apa berbeda dengan OJK kan ngobrol apa? Saya biasanya kemarin itu nanti setelah diskusi dengan OJK saya umumkan. Pak, hambatan usaha Pak, ini ada keluhan dari pelaku usaha micil mereka. Ada event-event mereka khususnya pemerintah yang belum dibayar. Salah satunya itu dari event PON ke 2021 di Papua. Nah ini gimana Pak? Bendahara negara Pak menanggapinya Pak?
Nanti saya cek deh seperti apa. Tapi kan ini 2021 saya belum tahu, belum sampai ke saya juga. Saya juga dulu pernah dengar bahwa ada kontraktor dari kementerian yang nggak dibayar juga kan. Saya mau lihat itu sampai mana. Saya belum pelajari seperti terkait apa. serapan keuangan yang ada di perbankan Pak. Mereka juga mengeluhkan meskipun uangnya ada tapi mereka kesulitan mengaksesnya Pak, terkait syarat untuk agunannya gitu Pak. Gimana Pak? Ini kan normal, itu bisnis normal dari perbankan kan. Taylor Swift. Dia juga nggak mau rugi kan, pasti harus ada agunan dan lain-lain kalau pinjamannya besar. Tapi begini, kalau bank uangnya banyak, push faktor untuk mereka untuk menyalurkan lebih besar dibanding sebelumnya. Karena kalau enggak dia bayar ke saya bunga kan, rugi dia. Dia akan cari keseimbangan yang pas saya pikir. Tapi kalau emang nggak ada agunan sama sekali yang nggak bisa untuk pinjaman normal ya kecuali kur ya. Bisa saya serahkan ke banknya sendiri seperti apa. Mereka akan menentukan resiko dari pinjaman yang mereka berikan. Jadi saya pakai kemampuan bank untuk menilai kredit supaya penyalurnya seaman mungkin. Ya. Terima kasih ya, kita mau ketemu.